Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Putra Vandasari dengan NIM C1C02176. Saya dari kelas R11 Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab penyusunan anggaran produk. Baiklah, langsung saja saya mulai. Adapun submateri yang akan dibahas yaitu yang pertama pengertian anggaran produksi, yang kedua klasifikasi anggaran produksi, yang ketiga langkah-langkah penyusunan anggaran produksi, yang keempat tujuan penyusunan anggaran produksi, dan yang kelima syarat-syarat pokok program anggaran produksi yang berhasil. Yang pertama yaitu pengertian anggaran produksi. Menurut R.A. Supriyono tahun 2000, pengertian anggaran produksi adalah anggaran yang dinyatakan dalam satuan fisik produk yang akan dihasilkan pada periode anggaran, yaitu sebesar kuantitas penjualan yang dianggarkan, yaitu disesuaikan atau di-adjust dengan perubahan kuantitas persediaan awal dan akhir periode yang dianggarkan. Sedangkan menurut Ani Aguskana tahun 2003, pengertian anggaran produksi adalah penjabaran rencana penjualan menjadi rencana produksi yang meliputi perencanaan tentang volume produksi, kebutuhan persediaan, bahan baku, tenaga kerja langsung, dan kapasitas pabrik. Berdasarkan pengertian di atas, maka menurut Gunawan Adisaputro dan Marwan Asri tahun 2003, anggaran produksi dapat dirumuskan dengan rumus yaitu anggaran produksi sama dengan anggaran penjualan ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal. Selanjutnya, klasifikasi anggaran produk. Sebelum anggaran produksi disusun, maka perlu disusun terlebih dahulu anggaran penjualan, karena anggaran penjualan merupakan anggaran yang dijadikan dasar untuk dilakukannya berbagai aktivitas lainnya atau penyusunan anggaran lainnya. Setelah anggaran penjualan disusun, maka anggaran produksi dapat disusun. Anggaran produksi dapat disusun. Anggaran produksi itu terdiri dari beberapa bagian, diantaranya yaitu anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead pabrik. Anggaran bahan baku adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Kalau anggaran bahan baku ini bisa dibagi menjadi 4 subbagian. Yang pertama ada anggaran kebutuhan bahan baku, yang kedua anggaran pembelian bahan baku, yang ketiga anggaran persediaan bahan baku, dan yang keempat anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan dalam produksi. Yang kedua ada anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang upah yang akan dibayarkan kepada para tenaga kerja langsung selama periode yang akan datang. Yang ketiga ada anggaran biaya overhead pabrik. Anggaran biaya overhead pabrik ini adalah anggaran yang merencanakan beban pabrik tidak langsung selama periode yang akan datang, yang meliputi rencana tentang jenis biaya tidak langsung, jumlah biaya tidak langsung, dan waktu biaya tidak langsung tersebut dibebankan. Yang ketiga, langkah-langkah penyusunan anggaran produksi. Dalam langkah-langkah ini, ada 9 langkah yang harus ditempuh dalam penyusunan anggaran produksi. Yang pertama yaitu ada penentuan periode waktu yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran produksi oleh bagian produksi. Yang kedua, penentuan jumlah satuan fisik barang yang harus diproduksi dengan mempertimbangkan anggaran penjualan. Yang ketiga, penentuan waktu pembuatan barang yang meliputi jangka waktu yang diperlukan untuk memproses bahan baku menjadi produk jadi dan jumlah produk jadi yang akan diproses selama periode waktu tertentu dengan memperhatikan anggaran penjualan. Yang keempat, penentuan lokasi pembuatan barang. Yang kelima, penentuan urut-urutan proses produksi. Yang keenam, penentuan standar pemakaian fasilitas produksi yang agar terciptanya tujuan efisiensi. Yang ketujuh, penyusunan program pemakaian bahan baku tenaga kerja dan peralatan. Yang kedelapan, penyusunan standar biaya produksi. Dan yang terakhir, yang 9, yaitu tindakan korektif bila diperlukan. Selanjutnya, tujuan penyusunan anggaran produk. Tujuan penyusunan anggaran produksi ini menurut Gunawan Adisaputro dan Marwan Asri tahun 2003 terdiri dari 3. Yang pertama, menunjang kegiatan penjualan sehingga barang dapat disediakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Yang kedua, menjaga tingkat persediaan yang memadai.
yang artinya tingkat persediaan yang tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Dan yang terakhir, mengatur produksi sedemikian rupa sehingga biaya produksi akan bisa ditekan semaksimal mungkin. Yang kelima, ada syarat-syarat pokok program anggaran produksi yang berhasil. Program anggaran produksi akan berhasil apabila memenuhi syarat-syarat pokok, yang mana syarat-syaratnya adalah: yang pertama, organisasi perusahaan yang sehat. Organisasi yang sehat adalah organisasi yang disusun berdasarkan sistem organisasi tertentu, dapat mengadakan pembagian tugas fungsional dengan jelas, dan menentukan garis wewenang dan tanggung jawab yang tegas. Yang kedua, sistem akuntansi yang memadai. Keberhasilan program anggaran harus didukung oleh sistem akuntansi yang memadai, yang meliputi penggolongan rekening yang sama antara anggaran dengan realisasi yang akan dicatat oleh akuntansi. Yang kedua, pencatatan akuntansi terhadap transaksi akan memberikan informasi dari realisasi anggaran. Dan yang ketiga, laporan yang disajikan dapat dibuat sesuai dengan penentuan tingkat pertanggungjawaban dari bagian atau individu di dalam perusahaan. Syarat yang ketiga yaitu penelitian dan analisis. Penelitian dan analisis diperlukan untuk menetapkan alat pengukur prestasi yang berupa standar atau taksiran, sehingga anggaran dapat dipakai sebagai dasar analisis untuk mengukur prestasi yang baik. Dan syarat yang keempat yaitu dukungan dari pelaksana. Anggaran dapat berjalan dengan baik apabila ada dukungan aktif dari para pelaksana tingkat atas maupun bawah. Hal ini menyangkut hubungan antar manusia yang dalam melaksanakan kegiatan. Oleh karena itu, patokan yang dipakai untuk mengukur prestasi dengan adil harus dimiliki. Baiklah, itu saja pembahasan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.